Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya W. Aminatul Aini, NIM 2001040045 dari kelas B, Tadris IPA Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi penelitian kuasi eksperimen. Di dalam penelitian kuasi eksperimen ini saya akan menjelaskan apa saja pengertian kuasi eksperimen, bagaimana karakteristik kuasi eksperimen secara sederhana, apa saja prosedur penelitian dalam kuasi eksperimen, bagaimana format penulisan skripsi jika kita menggunakan penelitian kuasi eksperimen. Baiklah, di sini langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang penelitian kuasi eksperimen untuk memenuhi tugas pada mata kuliah metode penelitian pendidikan biologi. Baiklah, langsung saja di sini yang pertama saya akan mulai pada pengertian kuasi eksperimen. Sebelum saya memulainya, pasti ada yang bertanya, apa sih penelitian kuasi eksperimen itu? Penelitian kuasi eksperimen merupakan suatu hal-hal eksperimen berupa lapangan, yaitu di luar laboratorium. Penelitian ini dapat menggunakan sesuatu yang mendekati desain eksperimental sejati, di mana mereka memiliki kendali sebagai siapa dan kepada siapa pengukuran, tetapi tidak memiliki kontrol atas kapan dan kepada siapa paparannya, atau mengacakkan paparan penting jika eksperimen yang benar akan terjadi. Adapun secara sederhana, penelitian kuasi eksperimen dapat diartikan bahwa kuasi eksperimen adalah jenis desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dan tidak dipilih secara random atau acak. Jadi, berdasarkan pemaparan yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kuasi eksperimen adalah suatu jenis desain penelitian yang memiliki kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang tidak dipilih secara random atau acak, yang menggunakan kuasi eksperimen karena dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel di luar yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Baiklah, selanjutnya pada karakteristik kuasi eksperimen. Di sini karakteristik penelitian kuasi eksperimen dibagi menjadi 3, yaitu pertama, diberikan perlakuan. Maksudnya adalah hal ini bisa diartikan sebagai semua tindakan, variasi atau pemilihan kondisi yang akan dinilai atau ditemukan pengaruhnya. Selanjutnya, karakteristik yang keduanya yaitu kelompok dimanipulasi, yang artinya penelitian yang menggunakan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan ilmiah. Kendati mengandung tindakan manipulasi, hasil penelitian harus dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dan variabel yang terkait. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah sampelnya tidak acak atau non-random. Maksudnya ialah teknik mengambil informasi dari responden yang dimana respondennya tanpa diacak. Baiklah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian dalam kuasi eksperimen. Misalkan di sini, jika kita ingin menggunakan metode kuasi eksperimen di dalam penelitian kita, maka di dalam penelitian kuasi eksperimen ini terdapat prosedur penelitiannya yang harus kita lakukan, yaitu pertama, kita harus melakukan telaah tulisan yang berhubungan dengan permasalahannya. Maksudnya adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalahnya. Maksudnya ialah identifikasi masalah juga diartikan sebagai upaya dalam menjelaskan dan membuat penjelasan yang bisa diukur. Identifikasi dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian, sehingga dapat dikatakan identifikasi merupakan cara mendefinisikan masalah dalam penelitiannya. Selanjutnya, yang ketiga, merumuskan hipotesisnya dan menentukan faktor-faktor yang berpengaruh dan mendefinisikan istilah-istilah pokok serta variabel-variabel penelitiannya.
Maksudnya adalah seorang peneliti harus merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu dalam melakukan penelitian. Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitiannya. Lalu menentukan faktor-faktor yang berpengaruh. Maksudnya adalah seorang peneliti harus memperhatikan faktor-faktor penelitian yang akan diteliti pada saat melakukan penelitian. Yang keempat, menyusun rencana eksperimennya. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, mengatur atau menyusun data mentah yang diperoleh dengan tujuan pengaturan data tersebut akan menghasilkan kesimpulan paling baik terhadap efek yang diperkirakan akan ada. Yang ketujuh, menerapkan uji signifikansi dengan tujuan untuk menentukan taraf kepercayaan terhadap hasil penelitiannya. Yang kedelapan, membuat interpretasi terhadap hasil pengujian tersebut dan memberikan diskusi dan membuat laporan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adapun format penelitian skripsi dalam penelitian kuasi eksperimen. Jika kita ingin melakukan penelitian kuasi eksperimen di dalam skripsi kita, maka adapun format yang harus kita lakukan dalam penelitian kuasi eksperimen ini, yaitu yang pertama, yang ke A, di sini kita harus merumuskan latar belakang masalah. Yang ke B, rumusan dan batasan masalah. Yang ke C, tujuan dan manfaat. Yang ke D, definisi operasional. E, kajian pustaka dan hipotesis penelitian yang terdiri dari 1. Kajian pustaka, 2. Kerangka berpikir, 3. Hipotesis penelitian. F, metode penelitian yang terdiri dari 1. Jenis dan pendekatan penelitian, 2. Populasi dan sampel, 3. Waktu dan tempat penelitian, 4. Variabel penelitian, 5. Desain penelitian, 6. Instrumen atau alat dan bahan penelitian, 7. Teknik pengumpulan data atau prosedur penelitian, 8. Teknik analisis data. Yang ke G, rencana jadwal kegiatan penelitian. H, terakhir daftar pustaka. Lalu selanjutnya, dalam penelitian kuasi eksperimen memiliki model desain yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, desain pra-eksperimental atau desain pre-test post-test satu kelompok. Desain ini dikatakan sebagai pre-eksperimental design karena belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Bentuk pre-experimental design ini ada beberapa macam, antara lain yang pertama, one shot case study atau studi kasus satu tembakan, di mana dalam desain penelitian ini terdapat satu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya atau treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Dalam eksperimen ini, subjek disajikan dengan beberapa jenis perlakuan lalu diukur hasilnya. Yang kedua, on group pre-test post-test design atau satu kelompok pra-test post-test. Kalau pada desain A tidak ada pre-test, maka pada desain ini terdapat pre-test sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Yang ketiga, intense group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian, tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kontrol atau yang tidak diberi perlakuan. Yang kedua, desain post-test satu kelompok saja, yaitu penelitian eksperimen yang dilakukan pada satu kelompok saja, yang dipilih secara random dan tidak dilakukan tes kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Desain penelitian post-test ini diukur dengan menggunakan pre-test yang dilakukan sebelum diberi perlakuan. Sebelum diberi perlakuan dan post-test yang dilakukan setelah diberi perlakuan untuk setiap seri pembelajaran.
Dengan demikian, hasil pelakuan dapat diketahui lebih akurat. Untuk menghilangkan bias dari hasil penelitian, maka post-test desain akan dilakukan pada setiap seri pembelajaran. Yang ketiga, desain post-test yang tidak setara atau pre-test. Pada desain ini, meskipun tampaknya mirip dengan percobaan, kurangnya prates, kelompok yang cocok, alokasi acak dan kontrol membuat ini menjadi metodologi yang cacat. Yang keempat, desain grup non-setara pasca uji. Yang kelima, runtun waktu satu kelompok atau grup. Di sini satu kelompok adalah kelompok eksperimen dan diberikan lebih dari satu prates dan lebih dari satu post-test. Runtun waktu menggunakan tes atau pengamatan berulang baik sebelum dan sesudah perawatan, yang pada dasarnya memungkinkan peserta untuk menjadi kontrol mereka sendiri yang mengurangi efektivitas. Runtun waktu memungkinkan tren untuk diamati dan menghindari ketergantungan hanya pada satu titik pengumpulan data pengujian dan pasca pengujian tunggal. Hal ini memungkinkan tren untuk diamati seperti tidak ada efek sama sekali, misalnya melanjutkan tren naik, turun, atau bahkan yang ada efek yang jelas, misalnya kenaikan atau penurunan kinerja yang berkelanjutan. Efek tertunda misalnya beberapa saat setelah interpretasi terjadi. Studi runtun memiliki potensi untuk meningkatkan keandalan. Kemudian di dalam penelitian kuasi eksperimen memiliki populasi dan sampel. Pada penelitian kuasi eksperimen, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi, sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Pengambilan sampel atau sampling adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya tersebut pada elemen populasi. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi penelitian kuasi eksperimen untuk memenuhi tugas UTS metodologi penelitian pendidikan biologi. Sekian dari saya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.